Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlina Dia Ayu Puspitasari dengan NIM K76240009. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu teori penting dalam ilmu ekonomi, yaitu teori preferensi likuiditas. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai pembahasannya. Teori preferensi likuiditas atau Liquidity Preference Theory. Teori ini dikembangkan oleh John Maynard Keynes sebagai fondasi untuk memahami pasar uang atau money market dan terbentuknya kurva LM. 1. Permintaan uang atau liquidity demand. Untuk memahami teori preferensi likuiditas, pertama-tama kita harus mengetahui motif pelaku ekonomi saat memegang uang. Pada prinsipnya, terdapat 3 motif pelaku ekonomi saat memegang uang. Yang pertama, motif transaksi atau transaction motif. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precaution motif. Dan yang ketiga, motif spekulasi atau speculation motif. Nah, kita bahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu motif transaksi. Motif transaksi muncul dari kebutuhan rutin sehari-hari seperti konsumsi dan jual beli. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama ada jumlah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula kemungkinan transaksi meningkat. Yang kedua, rentang waktu penerimaan likuiditas. Semakin sering menerima uang, semakin tinggi pula keinginan transaksi. Yang ketiga, kebiasaan berbelanja. Semakin tinggi kebiasaan berbelanja, semakin besar pula permintaan uang. Jadi, kurva permintaan uang untuk motif ini bersifat inelastis terhadap suku bunga, yang artinya tidak terpengaruh oleh perubahan tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya ini yaitu kurva permintaan uang untuk motif transaksi. Jadi, dari kurva tersebut dapat kita simpulkan bahwa berapapun tingkat suku bunga, besarnya permintaan uang untuk motif transaksi tidak mengalami perubahan. Nah, yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga adalah alasan seseorang menyimpan sebagian pendapatannya untuk keperluan tak terduga di masa depan. Permintaan uang untuk motif ini dipengaruhi oleh yang pertama, jumlah pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kecenderungan menyimpan uang. Yang kedua, tipe kepribadian. Individu yang peduli masa depan cenderung menabung lebih banyak. Kurva permintaan uang untuk motif ini berbentuk inelastis sempurna terhadap suku bunga, mirip dengan motif transaksi. Nah, ini merupakan kurva permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Dapat disimpulkan bahwa permintaan uang untuk motif berjaga-jaga tidak berubah pada tingkat suku bunga berapapun. Nah, yang terakhir ada motif spekulasi. Motif spekulasi muncul dari keinginan pelaku ekonomi untuk memperoleh keuntungan di masa depan, misalnya melalui investasi pada saham atau obligasi. Permintaan uang untuk motif ini dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Apabila suku bunga rendah, pelaku ekonomi cenderung mengalihkan uang ke aset spekulatif, dan apabila suku bunga tinggi, pelaku lebih memilih menyimpan uang karena hasil dari investasi menjadi kurang menarik. Nah, ini merupakan kurva permintaan uang untuk motif spekulasi. Besarnya permintaan uang untuk spekulasi bergantung pada tingkat suku bunga. Saat tingkat suku bunga sebesar R1, permintaan uang untuk spekulasi sebesar MD1. Namun, ketika tingkat suku bunga naik ke R2, permintaan uang untuk spekulasi akan turun menjadi MD2. Pelaku ekonomi akan berspekulasi lebih banyak jika imbal hasil dari instrumen spekulatif lebih tinggi. Kurva permintaan uang. Terdapat 3 motif permintaan uang, transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Motif transaksi dan berjaga-jaga disebut demand for active balance atau permintaan aktif. Motif spekulasi disebut demand for idle balance atau permintaan pasif. Gabungan keduanya disebut demand for real money balance atau permintaan uang real, dilambangkan dengan MD per P, di mana MD sama dengan permintaan uang dan P merupakan tingkat harga yang diasumsikan konstan dalam jangka pendek. Permintaan uang real dipengaruhi oleh R dan Y, di mana R merupakan tingkat suku bunga dan Y merupakan pendapatan, sehingga persamaannya MD per P sama dengan L kurung buka R, Y kurung tutup. Selanjutnya ini ada gambar kurva permintaan uang atau demand for real money balance, merupakan kombinasi permintaan uang untuk motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Yang kedua yaitu penawaran uang. Penawaran uang dikendalikan oleh bank sentral melalui kebijakan moneter. Oleh karena itu, jumlah uang yang beredar tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga atau bersifat inelastis terhadap suku bunga. Secara konsep, penawaran uang digambarkan sebagai penawaran uang real yang dilambangkan dengan MS per P, di mana MS merupakan jumlah uang beredar dan P merupakan tingkat harga. Nah, selanjutnya ini merupakan gambar kurva penawaran uang.
Dapat disimpulkan bahwa kurva penawaran uang tidak mengalami perubahan atau inelastis pada setiap tingkat suku bunga. Nah, yang ketiga yaitu kurva liquidity preference, merupakan interaksi antara kurva permintaan dan penawaran uang yang berpengaruh pada tingkat suku bunga. Kurva preferensi likuiditas merupakan interaksi antara kurva permintaan uang MD per P dan kurva penawaran uang MS per P. Titik persinggungan antara MD per P dan MS per P sama dengan titik E yang merupakan equilibrium yang menentukan besarnya tingkat suku bunga. Nah, selanjutnya yaitu liquidity trap atau jebakan likuiditas adalah kondisi di mana penambahan jumlah uang beredar tidak menurunkan tingkat suku bunga lebih lanjut. Pada titik suku bunga yang sangat rendah, pelaku ekonomi lebih memilih pemegang uang daripada membelanjakannya untuk konsumsi atau investasi, karena menganggap suku bunga sudah terlalu rendah. Nah, situasi seperti ini biasanya terjadi saat terjadinya deflasi, krisis ekonomi, dan permintaan agregat turun drastis. Nah, selanjutnya yaitu kurva liquidity trap. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa pada kondisi awal, equilibrium tercapai di titik X dengan tingkat suku bunga sebesar RZ dan penawaran uang real sebesar MS per P1. Jika bank sentral menambah jumlah uang beredar menjadi MS per PN, tingkat suku bunga tetap tidak berubah. Artinya, penambahan uang tidak berdampak karena perekonomian telah masuk dalam jebakan likuiditas. Dalam kondisi ini, kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Tidak ada pengaruh terhadap variabel ekonomi seperti konsumsi dan investasi karena suku bunga sudah terlalu rendah dan pelaku ekonomi lebih memilih menyimpan uang. Solusinya dengan menggunakan kebijakan fiskal, belanja pemerintah, dan pajak untuk meningkatkan permintaan agregat. Nah, ini merupakan beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi pembelajaran tersebut. Nah, selesai sudah materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa!